Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankanlah, nama saya Dr. Sukirno, SHMSI. Saya bekerja pada Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto pada Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora di program studi Hukum mulai dari tahun 2019 sampai dengan sekarang dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 06026501. Adapun riwayat pendidikan saya adalah S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jana Badra Yogyakarta, lulus pada tahun 1990. Ya, S2 Ilmu Administrasi Pemerintahan AP pada STIA Mensis Bogor, lulus tahun 2018. S3 Ilmu Hukum PSHPD Universitas 17 Agustus 1945, lulus pada Semarang, lulus pada tahun 2022. Pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan dan mendeskripsikan tentang pernyataan diri saya sebagai dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKPT pada bidang pembelajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan dan saya deskripsikan adalah mata kuliah di bidang hukum agraria. Yang pertama, identitas mata kuliah. Yang kedua, deskripsi mata kuliah. Yang ketiga, capaian pembelajaran. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Dan yang kelima adalah sistem penilaian. Identitas mata kuliah. Mata kuliah ini bernama Hukum Agraria, jumlah sistem kredit SKS 3, kode mata kuliah SHH 31314 yang dilaksanakan pada semester 5 atau ganjil dan sifatnya adalah wajib. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Hukum Agraria membahas tentang pengaturan pertanahan di Indonesia, termasuk di dalamnya membahas tentang konsep, sejarah, dan berbagai hak atas tanah pada tanah, reformasi agraria, serta penyelesaian sengketa dan konflik agraria dengan tujuan menghasilkan sarjana hukum yang profesional dan bertanggung jawab dalam bidang ilmu hukum, baik teori maupun praktek. Capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi iptek yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mengambil keputusan analisis terhadap informasi dan data. Yang ketiga, mampu menyelesaikan permasalahan di bidang hukum berbasis iptek dan kearifan lokal. Yang keempat, menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan dan keterampilan hukum secara umum dan konsep teoritis secara khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan hukum secara mendalam. Yang keenam, yang kelima, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahlian hukum secara mandiri, berwawasan global, berkarakter aswaja ahnadiyah, dan berjiwa wirausaha. Materi pembelajaran. Pengertian agraria, hukum tanah, pembidangan, dan pokok-pokok pembahasan hukum agraria. Yang kedua, hukum politik agraria kolonial yang meliputi agraria kolonial dan politik agraria kolonial. Yang ketiga, sejarah undang-undang pokok agraria UUPA, faktor-faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional. Kemudian dasar hukum undang-undang pokok agraria. Yang kelima, hak-hak atas tanah dan menguasai negara. Yang keenam, pengaturan hak pengelolaan dan macam-macam hak pengelolaan. Yang ketujuh adalah penatagunaan tanah, pengaturan penatagunaan menurut PP nomor 16 tahun 2004. Kemudian yang kedelapan, pendaftaran tanah atau
pengertian asas-asas tujuan dan manfaat pendaftaran tanah. Yang kesembilan adalah penyelesaian sengketa dan konflik-konflik agraria. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah sistem DIA, yaitu terdiri dari delivery, interaction, and assessment. Di mana delivery yaitu proses penyampaian materi dan diskusi di dalam kelas terhadap mahasiswa dan mahasiswi. Sedangkan interaction yaitu bagaimana interaksi kita terbangun selama proses pembelajaran di kelas. Kemudian assessment. Assessment adalah suatu bentuk penilaian terhadap mahasiswa, yaitu di sini kita pakai 3 penilaian, yaitu secara tugas struktur, kedua ujian tengah semester atau UTS, yang ketiga adalah ujian akhir semester atau UAS. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini saya menggunakan sistem penilaian melalui 3 cara, yaitu memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa dan mahasiswi dalam penilaian bobot 30%, kemudian yang kedua ujian tengah semester atau UTS dengan menyumbang nilai 35% dan ujian akhir semester menyumbang nilai 35%, sehingga secara total keseluruhan terdapat 100%. Berikut merupakan cuplikan dalam kegiatan pembelajaran secara luring dalam mata kuliah Hukum Agraria dengan materi pendaftaran tanah, pengertian asas-asas tujuan dan manfaat pendaftaran tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sehat semua nggih? Tetap semangat nggih? Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran kuliah, sebaiknya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke ya, di tempo hari ya kita sudah menjelaskan ya. Sebelumnya ini absen ya dulu sana. Ya. Di tempo hari sudah kita belajar tentang hak-hak atas tanah ya. Nah, yang namanya hak-hak atas tanah itu kita ada harus korelasinya itu apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan tanah. Jadi kalau dikorelasikan mengenai hak-hak tanah, kita tahu bahwa yang namanya hak adalah segala sesuatu ya yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kewajiban adalah apa yang harus kita laksanakan. Nah, sebelum kita belajar tentang materi berikutnya nanti, yaitu materi tentang pendaftaran tanah, saya lebih baik mereview ya. Karena kemarin kan teman-teman sudah dikasih materi ya, sudah dikasih materi, sudah dikasih lihat jurnal dan buku-buku ya, macam-macam buku seperti ini ya. Kemarin teman-teman sudah pada belajar ya. Saya harapkan kalau begitu ada mata kuliah yang mau diajarkan paginya, teman-teman harus bisa belajar terlebih dahulu. Ini seperti ini buku dari yang saya sajikan kepada teman-teman, dan ini merupakan tentang penyelesaian konflik tenurial serta regulasinya ya. Nah, ini yang penting teman-teman bisa belajar tentang hukum agraria. Hukum agraria sebenarnya itu ada 2 ya, yang mengatur tentang agraria secara umum ya, tentang agraria kehutanan. Tapi yang di sini yang saya sampaikan adalah tentang kita kepada materi yang tentang ruang lingkup hak atas tanah. Nah, untuk mereview hak atas tanah akan saya tanyakan dulu biar kemarin itu teman-teman mereview mata kuliah kemarin. Contohnya ini tentang apa yang dimaksud dengan macam-macam hak tanah. Siapa Mbak Devi? Coba sebutkan. Baik. Jadi macam-macam hak atas tanah itu diatur dalam pasal 16 dan pasal 53 Undang-Undang
nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria, yaitu mengatur yang pertama hak atas tanah yang bersifat tetap, yang kedua hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang, dan yang ketiga hak atas tanah yang bersifat sementara. Oke, ini berarti belajar ya Mbak Devi semalam ya. Nah, terima kasih ya. Ini contoh mahasiswa yang memang bisa kita sebut sebagai mahasiswa yang tahu tentang apa dia tujuan kuliah, apa dia yang harus dipelajari, besoknya seperti apa. Terima kasih sekali ya kalau sudah belajar ya. Terus kemudian ini beralih tentang hak milik ya. Jadi teman-teman harus tahu tentang hak milik ya. Nah ini kalau kita belajar tentang hak milik itu sebenarnya kita harus tahu tentang apa ya hak milik itu diatur di mana dan apa yang pengertian tentang hak milik. Coba Mas Saifuddin. Hak milik adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang atas tanah dan memberi kewenangan untuk menggunakannya untuk segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas. Sedangkan hak milik diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Oke, jadi istilahnya ini tentang hak milik ini ya, hak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jadi hak milik itu manfaatnya, fungsinya ya, ini memang harus kedepannya itu sebagai alas hak. Karena kalau kepemilikan tanpa adanya sertifikat dan sebagainya nanti ya, itu kita semakin sulit ya, semakin sulit untuk mempertahankan. Jadi hak itu yang dapat dipertahankan terhadap siapa juga. Jadi yang namanya pemilik hak tanah itu termasuk sebagai eigendom ya, eigenarnya ya. Jadi oke ya, kita sudah mereview yang pembelajaran flashback ke belakang ya. Pelajaran ini sudah materi kuliah ini teman-teman sudah diketahui semua ya. Jadi nanti teman-teman kalau paginya itu harus belajar ya. Terima kasih sekali. Jadi belajar itu baik dari jurnal maupun dari referensi-referensi yang Pak dosen berikan ya. Ini seperti ini ya. Ini bukunya banyak. Teman-teman harus dipelajari. Kemudian nanti bisa kalau nggak bisa ditanyakan. Oke ya. Cukup ya mereview yang kemarin ya. Nanti teman-teman ini akan saya sampaikan materi berikutnya adalah tentang pendaftaran tanah. Oke ya, mari kita dengarkan ya tentang pendaftaran tanah. Jadi teman-teman ini pada prinsipnya kalau kita berbicara tentang pendaftaran tanah ya, ini luas ya. Jadi pengertian pendaftaran tanah menurut pasal 1 angka 1 ya, peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 ya, itu adalah serangkaian yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur ya, meliputi pengumpulan ya, pengolahan, pembukaan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah ya. Kalau ada termasuk satuan rumah susun, termasuk juga pemberian tanda bukti bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Nah ini ya, teman-teman harus tahu ini sebagai dasar hukum ya, itu PP ya. Kemudian dan ini juga diatur di dalam pasal 16 ya. Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria tahun pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 ya. Ini udah jelas di situ dikatakan bahwa bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan ya, ini suatu bidang ya, yang merupakan suatu bidang yang terbatas. Jadi pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat dilakukan dengan cara sistematik dan sporadik. Nah, pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah ya,
secara serentak yang meliputi semua objek ya. Nih. Ya, jadi pendaftaran ini semua objek ya. Pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian yang di desa atau kelurahan secara individu atau massal itu sporadik. Terus kemudian secara sistematik ya. Ini kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan pertama kali atas prakarsa yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Jadi kalau teman-teman ya sekarang kan sering ada ya di desa-desa teman-teman ya. Ini ada yang dari Papua ya, dari Ternate ya, ini ya kebanyakan dari Kabupaten Banyumas juga ya. Mahasiswanya ini udah dari berbagai hal, dari berbagai suku, sehingga mahasiswanya ini ya nanti mempunyai problematika tentang tanah ini berbeda-beda. Nanti dalam hal ini terkait dengan tanah ini teman-teman harus tahu. Jadi ada hak milik ya, hak milik di situ sebagai alas hak yang harus dibuatkan, didaftarkan ya. Kemudian ada sertifikat ya. Ini jadi tentang pendaftaran tanah ini dapat dilakukan dalam bentuk, kalau kita berbicara seperti katakanlah data itu ada dua ya, data fisik dan data yuridis. Kalau kita berbicara tentang data fisik ya, itu tentang batas waktu ya, batas tanah maksudnya ya, batas tanah, terus kemudian kode-kode alam ya, itu sebagai bisa untuk tanda-tanda fisik ya. Ini contohnya begini, ini Universitas Nahdlatul Ulama ya, tanah ini berada di posisinya di desa Jalan apa, Sultan Agung ya. Ini di sebelah timur, sebelah selatan Jalan Sultan Agung ya. Ya, perbatasan di sana sungai ya, di sebelah mana itu? Selatan sungai, kirinya juga timurnya ini ada pabrik, terus sebelah baratnya pabrik dan depannya itu apa namanya? Jalan raya. Artinya apa? Bahwa tanah ini itu sudah ada di sekelilingnya sebidang tanah bangunan UNU ini ya kan, itu harus apa, ada yang melitipinir data-data itu ya, datanya yang terkait dengan sebelah kanan batas punya milik siapa, sebelah belakang milik siapa, sebelah kirinya milik siapa, dan depan milik siapa, atau bagian utara, bagian timur, bagian selatan, dan bagian barat. Itu harus jelas. Ini namanya data-data fisik. Kemudian kalau kita berbicara tentang apa namanya data yuridis ya, data yuridis itu sebenarnya data yuridis kan tentang, bisa juga tentang sejarah ya, yang diatur dengan konstitusional, itu namanya yuridis ya, diatur dengan peraturan ya, itu namanya yuridis. Jadi ini asal mula ya, bagaimana ya, asal mula bagaimana cara perolehannya tanah ini ya, tanah ini dulunya seperti apa, pemiliknya siapa. Nah kemudian kita berbicara tentang pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 19 ya, Undang-Undang Pokok Agraria ya, tentang pendaftaran tanah sebagai apa namanya pengganti dari peraturan pemerintah nomor 10 tahun 61 ya, tentang pendaftaran tanah. Dalam peraturan pemerintah nomor 2497 diatur hal-hal sebagai berikut nih ya. Nih, ini diatur yang pertama ada ya, teman-teman harus tahu ya, apa itu asas sebenarnya. Asas itu sebenarnya prinsip dasar apa, sebagai pedoman yang harus dilaksanakan. Jadi suatu undang-undang itu tanpa asas itu nggak mungkin ya. Ibarat orang itu apa namanya mau jalan nggak punya sebagai nafasnya. Kalau asas itu sebagai nafasnya, makanya asas ini itu sangat penting. Jadi yang saya akan terangkan ini ya,
asas dari itu apa namanya, dari pendaftaran tanah itu ada berapa ini? Yang pertama ya, asas dan tujuan pendaftaran tanah ya. Yang kedua, penyelenggaraan dan pendaftaran tanah, terus objek pendaftaran tanah, terus kemudian satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah, kemudian pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali, pengumpulan dan pengelolaan data fisik dan data yuridis, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, kemudian penyimpanan daftar umum dan dokumen, kemudian pendaftaran peralihan dan pembabanan hak ya, pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya, terus kemudian penerbitan sertifikat pengganti, biaya pendaftaran tanah, kemudian kalau ada sanksi hukum, kemudian ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Ini ya, dalam pendaftaran tanah ini ya, dalam peraturan pemerintah ini diatur hal-hal seperti ini ya. Yang pertama adalah asasnya ya, dan tujuan pendaftaran tanah. Jadi asas dan tujuan pendaftaran itu sangat penting. Karena apa? Ya, karena tanah itu sebenarnya kan dengan kita sudah dibuat sertifikat ya, itu kan memudahkan kita manfaatnya ya. Itu bisa sebagai satu ya, berguna di dalam bidang perekonomian. Terutama apa? Ya teman-teman ya, terutama terkait dengan bisa juga sebagai agunan, sebagai hak milik. Coba kalau katakanlah Saifuddin ya kan, punya tanah ya, cuman hanya girik. Kalau zaman sekarang itu letter D ya, itu kan belum bisa dipertahankan terhadap siapapun juga. Tapi seandainya ya, tanah itu sudah disertifikatkan ya, itu harga jualnya itu lebih tinggi ya, kualitas mutunya dan sebagainya itu lebih tinggi. Karena apa? Sudah jelas tentang dokumennya, iya, kelegalannya ya, itu. Jadi otomatis dengan adanya itu manfaatnya itu yang jelas mempermudah ya, mempermudah bagi kita sebagai menunjukkan legalitasnya ya. Yang kedua juga bermanfaat bagi di bidang perekonomian. Contohnya mungkin Mas Akbar itu yang dari Papua ya, usaha dari Papua, punya sebidang tanah, harus disertifikatkan. Kalau dia jadi pengusaha di Papua ya, mana itu Akbar ya? Kalau Akbar itu di Papua itu jadi pengusaha nantinya itu ya, itu bisa juga nantinya itu pinjam uang ke bank ya sebagai jaminan ya. Nah, untuk modal usaha itu ya, itu salah satu ya dari perekonomian ini ya. Jadi itu ya. Jadi lebih baik seperti itu. Kemudian biaya pendaftaran tanah itu harus terjangkau juga oleh masyarakat ya, dengan biaya murah ya, harus terjangkau oleh masyarakat. Kemudian ini ya, tentang penyajian data fisik yang tadi saya sampaikan itu lagi-lagi saya tampilkan di sini ya, yang sebagai apa namanya syarat ya pendaftarannya penyajian data fisik dan data yuridis itu ya. Kenapa saya selalu tekankan ya kepada teman-teman dalam pendaftaran tanah itu harus memperlihatkan data fisik dan data yuridis? Karena apa? Karena biar yakin bahwa tanah itu tidak dalam keadaan sengketa ya. Kalau tanah dalam keadaan sengketa nggak bisa ya, itu ya tidak bisa didaftarkan ya, itu ya. Terus kemudian setelah kita semuanya data fisik, data yuridis ya sudah terpenuhi semua, sudah tidak ada masalah dan kanan kiri atau tetangga batas-batas wilayah itu sudah diketahui bersama kita. Setelah diukur oleh Badan Pertanahan, kemudianlah timbulnya sertifikat ya. Nah, sertifikat inilah nantinya sebagai dokumen negara, dokumen pribadi ya, dokumen Anda yang nanti dapat dipertahankan. Anda sebagai pemilik atau eigenar, kalau tanahnya sebagai eigendom atau hak miliknya, sebagai alas haknya gitu ya. Jadi yang jelas teman-teman sekali lagi ya, kalau tanah ya itu baik berada di suatu wilayah itu harus di itu apa namanya
apa namanya didaftarkan. Ada pertanyaan sampai di sini tentang pendaftaran tanah? Coba yang kurang jelas. Oke, silakan. Mas siapa ya? Arif Maulana. Coba pertanyaannya apa? Coba silakan. Apakah sertifikat bisa digabungkan? Oke, pertanyaan ini baik sekali ya, bahwa sertifikat pada prinsipnya itu sebagai alas hak ya, yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sertifikat itu karena sebagai sifatnya yang pendaftaran saja itu dapat digabungkan ya, asal apa namanya dari perolehannya yang tidak benar ya, mungkin ada tipu muslihat, jual belinya yang tidak benar, cara pemulaannya yang tidak benar, sehingga apa namanya sertifikat itu bisa dibatalkan ya. Itu ya, jadi tentang sertifikat ini sebenarnya itu ya, itu bukan hak yang murni seperti di negara-negara lain, seperti di Malaysia ya, di negara-negara lain yang menganut dengan stelsel atau publikasi berbeda ya. Kalau di Indonesia kan menganut dengan stelsel publikasi negatif dan bertendensi positif. Jelas ya? Oke. Jadi itu ya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi. Silakan. Di Indonesia apakah seseorang bisa memiliki tanah di luar kecamatan? Karena Pak, di tanah saya di Papua banyak sekali orang yang memiliki tanah di luar kecamatan, Pak. Mohon dijelaskan. Oke ya, ini tentang Papua ya. Papua itu sumber daya alamnya memang sangat banyak ya, sangat luas. Tapi ini ya, saya tanyakan Ida ya, di Papua itu memang tanahnya sementara itu masih mungkin belum tertata ya untuk kepemilikannya. Tapi oke, nggak apa-apa ya, bahwa seseorang yang memiliki tanah dalam suatu kecamatan ya, di luar kecamatan itu tidak diizinkan karena itu bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang hak absente ya. Jadi bagaimana tujuannya apa? Karena tujuannya dengan adanya tanah tersebut ya, otomatis ya, dengan adanya tanah tersebut itu dalam seseorang yang seseorang yang memiliki tanah di luar kecamatan itu tidak diizinkan karena untuk pertanian ya. Jadi pertanian biar efektif dan efisien ya. Kemudian untuk menghindari adanya orang yang apa namanya tuan tanah yang banyak tanah sehingga menimbulkan hal-hal yang berkaitan dengan mafia tanah ya. Terus kemudian tapi ada pengecualian. Kalau memang ahli warisnya ada di Papua di luar kecamatan itu boleh ya. Jadi sekali lagi kalau itu tidak boleh ya secara asas ya, prinsip dasar itu nggak boleh karena diatur dalam pasal 10 ya ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria ya tahun 60 ya. Gitu. Jadi nggak boleh ya. Itu jadi ini ya. Oke ya, untuk itu sudah apa namanya? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan saya rasa cukup. Kemudian kita akan lanjut kepada materi berikutnya dan pertemuan materi berikutnya. Untuk itu mari kita sudah diawali dengan doa, kemudian nanti kita diakhiri dengan doa ya, biar keselamatan kita di jalan dan atau sampai rumah sampai tujuan kita tetap selamat dan kita berkah. Oke? Absennya mana tadi? Sudah banyak absen semua ya? Oke ya. Oke ya, sebelum itu maka kita sebelum selesai ya, mari kita teman-teman ya, nanti tetap yang akan datang kita belajar tentang publikasi ya, stelsel. Dan untuk mengakhiri ini saya sampaikan terima kasih atas atensinya daripada apa namanya mahasiswa ini, sangat semangat dan memang kecerdasannya luar biasa. Jadi tidak ada perbedaan antara Papua dan lain sebagainya. Ini semua baik-baik semua ya. Oke, kita akhiri dengan doa mulai. Oke ya, selesai ya. Kita akhiri perbulan ini dengan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.